Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini kita akan memberikan tutorial Bapak Ibu, yaitu tentang pelaksanaan kurikulum merdeka yang menyangkut proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana teorinya dan prakteknya? Nanti kita akan memberikan juga contoh-contoh prakteknya Bapak Ibu. Dan ini sangat penting bagi teman-teman guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Dan tentunya yang akan nanti tahun depan juga akan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Bagaimana contoh pelaksanaan dalam pembelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Mari kita ikuti Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu, dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di sekolah, bagaimana guru dapat melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu muatan yang terdapat di dalam kurikulum merdeka. Dalam rangka membantu tingkat pemahaman teman-teman guru semua yang saat ini sedang menjalankan kurikulum merdeka di sekolah, maka video tutorial ini mudah-mudahan bisa membantu sedikit pemahaman dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengupas tentang apa itu dan bagaimana pelaksanaan serta contoh-contoh di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, langkah baiknya kita memahami apa itu profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini diharapkan Bapak Ibu sebagai tujuan akhir dari pelajar-pelajar di Indonesia. Mereka memiliki suatu jiwa penghayatan bahwa belajar itu adalah sampai meninggal sepanjang hayat, di mana di dalam proses pembelajaran tersebut mereka memiliki kompetensi yang global, yang menyeluruh, yang internasional, tapi dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini profil pelajar Pancasila menjadi tujuan dari berbagai strategi dan metode dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memahami kurikulum merdeka, tentu masing-masing dari mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu itu, maka otomatis di situ strategi dan metode pembelajaran harus juga mengandung profil pelajar Pancasila atau dimensi profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Jadi semua mata pelajaran itu harus mengacu pada pembentukan profil Pancasila. Tapi di sisi lain juga bahwa ada kegiatan kurikuler dari kurikulum merdeka ini, yaitu adanya suatu kegiatan proyek bersama yang harus dilakukan oleh guru, oleh siswa, oleh stakeholder yang lain dalam kegiatan untuk menguatkan kompetensi daripada siswa itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu kita masuk, yaitu apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, berdasar putusan Mendikbud nomor 56/M/2022 bahwa proyek penguatan profil Pancasila merupakan kegiatan kurikuler yang berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, dari batasan dari Kemendikbud ini Bapak Ibu, kita bisa garis bawahi bahwa proyek P5 ini adalah merupakan kegiatan kurikuler. Ini merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri dengan berbasis pada proyek, pada kegiatan, pada rancangan kegiatan yang harus dilakukan bersama dalam rangka untuk menguatkan kompetensi dan karakter dari pelajar-pelajar sesuai dengan isi profil pelajar Pancasila. Tentunya juga berdasar pada
standar kompetensi lulusan yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud, Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu, Bapak Ibu, dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi proyek ini adalah lintas disiplin, harus ada kolaborasi antara para guru pengampu masing-masing disiplin ilmu untuk diterapkan di dalam proyek ini dengan mengamati, mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah atau masyarakat, Bapak Ibu. Masyarakat sekolah tentunya, di mana Bapak Ibu bertugas. Secara spesifik, proyek itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Nah ini Bapak Ibu, jadi bukan hanya sekedar kegiatan seremoni, tapi proyek penguatan profil Pancasila itu adalah memiliki tujuan tertentu dengan cara mengajak siswa untuk menelaah, berdiskusi, berembuk, mencari solusi pikiran-pikiran, dan tentunya Bapak Ibu nanti harus mencari tema-tema yang menantang untuk bisa menumbuhkan kreativitas dari peserta didik atau para pelajar anak didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, proyek ini harus didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ini kata kunci Bapak Ibu, investigasi atau melakukan pencarian, memecahkan masalah, yaitu mencari solusi dan mengambil keputusan. Jadi terakhir adalah pengambilan keputusan, Bapak. Jadi peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Jadi ada action, produk, Bapak Ibu. Jadi proyek penguatan profil Pancasila itu harus menghasilkan sesuatu, apakah itu produk atau aksi atau action, Bapak. Nah, secara prinsip di dalam panduan Kemendikbud itu bahwa pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila ini, Bapak Ibu, harus dilakukan secara fleksibel, baik itu dari segi muatan, kegiatan maupun waktu pelaksanaan. Dia harus mengandung prinsip fleksibilitas. Jadi pada kurikulum merdeka itu sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik dan guru di mana sekolah itu berada. Nah, ini prinsip fleksibilitas. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan lingkungan sekitar serta kerjasama dengan orang tua peserta didik dan seluruh komponen sekolah yang ada, Bapak Ibu. Jadi proyek ini adalah prinsipnya juga harus bekerja sama atau berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh guru dan siswa atau peserta didik, tapi sebaiknya juga ikut sertakan komponen-komponen yang ada di sekitar lingkungan sekolah, baik itu misalnya orang tua atau para ahli yang ada di sekitar atau dunia usaha, dunia industri, kemudian juga bisa komponen-komponen yang ada di sekitar sekolah, Bapak Ibu. Jadi berkolaborasi agar proyek profil ini sesuai dengan keunikan konteks satuan pendidikan atau sekolah dan dapat membantu peserta didik tumbuh berkembang menjadi pelajar Pancasila. Jadi ini khas Bapak Ibu. Jadi proyek ini harus sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar sekolah tersebut. Kalau perlu ada hal yang unik, yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi produk maupun aksi yang akan dilakukan, yang akan diperoleh dari kegiatan proyek tersebut itu harus unik, sesuai konteks dari sekolah di mana sekolah itu berada, Bapak Ibu. Nah, lebih dalam lagi Bapak Ibu, khusus untuk P5, menurut panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbud, kita bisa mendapatkan berbagai informasi dan inspirasi dalam merancang dan melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau bagaimana gambaran dan sebagainya. Tentunya dengan video ini Bapak Ibu sudah punya pandangan. Kemudian kan lebih dalam lagi Bapak Ibu bisa mencari e-book
atau pedoman panduan-panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu banyak di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cari. Di situ banyak contoh-contoh bagaimana seorang guru dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, di dalam panduan tersebut jadi Kemendikbud sudah menentukan tema untuk setiap proyek profil yang harus dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ajaran 2020 mulai 2021-22 ini di mana kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan terutama di sekolah keunggulan Bapak Ibu. Terdapat 4 tema untuk jenjang PAUD dan 8 tema untuk SD sampai SMK sederajat Bapak Ibu. Jadi tema-tema dari kegiatan proyek profil Pancasila ini sudah ditentukan oleh Kemendikbud dan ini berdasarkan isu prioritas Bapak Ibu Peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 2020 sampai 2035, termasuk juga kegiatan internasional dan dokumen-dokumen yang lain Bapak Ibu. Apa saja tema untuk PAUD, pendidikan anak usia dini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di panduan juga, panduan untuk tema P5 pada PAUD ada 4 subtema Bapak Ibu, yaitu Aku Sayang Bumi, Gaya Hidup Berkelanjutan, yang kedua Aku Cinta Indonesia, Kearifan Lokal, yang ketiga Kita Semua Bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Imajinasi dan Kreativitasku, itu Rekayasa dan Teknologi. Nah, ini Bapak Ibu untuk teman-teman guru PAUD, maka dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila itu jadi kita difokuskan diminta oleh Kemendikbud untuk tidak keluar dari tema-tema ini Bapak Ibu jika melaksanakan proyek tersebut. Kemudian untuk jenjang SD sampai SMK dan sederajat Bapak Ibu ada 8 tema, yaitu yang pertama Gaya Hidup Berkelanjutan, yang kedua Kearifan Lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Bangunlah Jiwa dan Raganya, yang kelima Suara Demokrasi, yang keenam Rekayasa dan Teknologi, yang ketujuh Kewirausahaan, dan 8 Kebekerjaan. Nah, ini 8 tema ini harus dilakukan oleh jenjang SD sampai jenjang SMK dan sederajat Bapak Ibu, jadi tidak boleh keluar dari tema 8 tema ini dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam ketentuan tersebut, untuk sekolah masing-masing sekolah dalam 1 tahun ajaran diharapkan peserta didik mengikuti proyek penguatan profil Pancasila itu dengan ketentuan sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk jenjang PAUD, ketentuan jumlah temanya itu adalah 1 sampai 2 proyek profil dengan tema yang berbeda. Artinya dalam 1 tahun Bapak Ibu guru mengajak murid-muridnya untuk melakukan kegiatan proyek penguatan profil Pancasila ini. Jadi bisa masing-masing 1 semester 1 kali, 1 semester 1 kali Bapak Ibu. Untuk jenjang SDMI dan SDLB atau paket A, ketentuannya adalah jumlah temanya 2 sampai 3 Bapak Ibu. Ada 8 tema dengan tema yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa mengaturnya, bisa setiap 4 bulan sekali melakukan proyek, 4 bulan sekali melakukan proyek, dan 4 bulan sekali melakukan kegiatan proyek dalam 1 tahun. Kemudian di tingkat SMP, MTS, paket B, SMP LB, ketentuan jumlah temanya adalah 3 sampai 4 proyek profil dengan tema yang berbeda Bapak Ibu. Tingkat SMP ini Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan dalam 1 semester 2 kali, sehingga dalam 1 tahun itu bisa 4 kali Bapak Ibu kegiatan proyek tersebut. Kemudian di jenjang SMA, MA, SMA LB dan paket C kelas 10, jadi khusus kelas 10 Bapak Ibu, ada ketentuan temanya yaitu 3 sampai 4 proyek profil dengan tema yang berbeda, jadi sama dengan tingkat SMP Bapak Ibu untuk kelas 10 Bapak Ibu. Kemudian untuk SMA kelas MA, SMA LB dan paket C kelas 11 dan 12, maka jumlah temanya itu, kegiatannya itu 2 sampai 3 proyek dengan tema yang berbeda. Jadi
Untuk SMA kelas 11-12 itu 2-3 kegiatan Bapak Ibu bisa diatur dalam 1 tahun ajaran. Kemudian untuk SMK MAK kelas 10 tentuannya adalah jumlah temanya yaitu 3 proyek profil dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Jadi khusus untuk SMK MAK ini Bapak Ibu untuk kelas 10 harus melakukan 3 proyek, 2 tema pilihan yang umum Bapak Ibu, kemudian 1 wajib tema kebekerjaan. Kemudian untuk SMK MAK kelas 11 jumlah temanya yakni 2 kegiatannya 2 proyek profil dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan untuk kelas 11 Bapak Ibu. Dan untuk kelas 12 SMK MAK ketentuannya adalah jumlah temanya yakni 1 kegiatan proyek dengan tema kepekerjaan Bapak Ibu. Khusus untuk SMK kelas 12 ini hanya 1 kali kegiatan karena memang di SMK banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, sehingga konsekuensinya hanya boleh melaksanakan kegiatan proyek profil penguatan profil Pancasila dengan 1 tema kepekerjaan. Nah, itulah Bapak Ibu tentang secara teoritis bagaimana kegiatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di semua jenjang mulai dari SD sampai SMK. Nah, berikut ini ada contoh-contoh yang kami kutip dari panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Sebagai gambaran awal, langkah baiknya Bapak Ibu memang menyimak di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ada contoh misalnya untuk tingkat SD ini bisa Bapak Ibu SMP. Jadi misalnya Ningsih peserta didik, ini contohnya di Sumbawa Barat. Ningsih seorang siswa SMP tinggal di desa nelayan Gurita. Di sekolah guru Ningsih merancang proyek profil bertopik detektif Gurita. Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan cara hidup gurita hingga bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Nah, sewaktu menyelidiki, Ningsih dan teman-temannya baru tahu bahwa gurita yang tidak laku biasanya hanya dibuang ke laut oleh masyarakat sekitarnya. Maka dengan bimbingan gurunya, Ningsih dan teman-teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku tersebut. Nah, akhirnya Ningsih sangat senang karena ia dan teman-temannya berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong melalui proyek profil penguatan pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Ada juga di panduan tersebut Pak Asuh pendidik di Bandung misalnya, ini untuk SLB Bapak Ibu, sekolah luar biasa. Di Pak Asuh seorang guru SLB mengamati siswanya suka minum teh manis tapi belum bisa membuat sendiri. Pak Asuh merancang proyek profil bertema kewirausahaan untuk mengembangkan dimensi mandiri berjudul Kita Suka Teh Manis. Siswa belajar mengenal alat dan bahan, menentukan ukuran gula dan air yang digunakan, menuangkan air dalam gelas, hingga menyajikan teh sendiri. Nah, proyek profil dilakukan melalui pendampingan, pengulangan, dan pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih jauh lagi, Pak Asuh menyemangati siswanya berjualan teh manis pada pameran proyek profil, sehingga siswa Pak Asuh sangat senang. 20 gelas teh manis laku terjual hari itu. Setelah proyek profil berakhir, beberapa orang tua bercerita kepada Pak Asuh bahwa anaknya kini bisa membuat teh manis sendiri setiap pagi. Nah, itu Bapak Ibu gambaran-gambaran. Ada lagi, silakan Bapak Ibu simak sendiri. Ini Bu Bondang, kepala sekolah di Medan. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Kemudian Bu Rena, komite sekolah di Surakarta, ini juga menyangkut dimensi kemandirian dan gotong royong. Nah, itulah Bapak Ibu tutorial mengenai bagaimana melaksanakan proyek penguatan
profil Pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikritik, disaran. Jika ada hal yang salah Bapak Ibu, silahkan di subscribe. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.